Halo, selamat malam. Kembali lagi di Tentative Project bersama saya di sini sebagai moderator. Ada Bung Anjas di sebelah sana. Selamat malam, Bung Anjas. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam kepada Bapak Rendi. Selamat malam. Malam, malam. Selamat malam, Bang Heri. Selamat malam. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya kita berjumpa lagi. Kita akan membahas topik-topik yang sedang in belakangan ini yang lumayan cukup banyak menderita rakyat Indonesia. Belakangan ini lagi rame teror pocong yang berkedok maling. Gue pengen tanya dulu ke kalian masing-masing satu persatu. Menurut kalian teror pocong ini kenapa bisa terjadi? Apakah memang karena ekonomi Indonesia yang sedang melemah sehingga terjadinya teror pocong ini banyak di mana-mana untuk menjadi maling? Menurut kalian gimana? Bisa dijawab dari Bung Anjas? Silakan Bung Anjas. Masalah teror pocong ya? Iya, teror pocong ini maling. Menurut Bung Anjas gimana Bung Anjas? Ya, setiap kejahatan pasti ekonomi sih. Ekonomi ya. Iya, Ekonomi melemah. ekonomi udah pasti. Nyari kerja susah, Terus lulusan banyak, mencari pekerjaan banyak, ya kan? Kedua, biasanya orang gabut, orang goblok gitu kedua. Orang gak punya kerjaan, otaknya nggak ada, sumbu pendek ya. sumbu pendek. Kerjaan banyak dah. Banyak sih emang, ini yang gajinya nggak ada. Dan gajinya nggak ada. Ya aku korenin sama kerjaan. Yang gajinya nggak ada. Itu doang sih kalau menurutku sih ekonomi udah. Ekonomi Faktor kuatnya ya. Faktor Bener. kuatnya ekonomi. Kalau menurut Bung Randy, bagaimana Bung? Teror pocong ini terjadi? Kalau dari segi dia salah satu faktornya yang pertama ya emang kebanyakan tindak kejahatan itu kan kadang emang dari ekonomi, apalagi di dalam kondisi sekarang kan ya ekonomi Indonesia lagi melemah, Bener. pengangguran banyak, Benar. Bang Anjas Bener. tiap tahun Benar. anak sekolah pada lulus, jadi persaingan makin banyak Ya. ya mungkin udah ekonomi Ekonomi ujung-ujungnya ya. terus, apalagi ya Kalau misalkan ekonominya banyak, kemungkinan kita kuat gitu. Akuntansi sih kan. ya ya Akuntansi. Ya, cuman seakan itu kan saya bilang cuman salah satu faktor ekonomi ya. Mungkin ada kan kalau tindak kejahatan itu kan bisa diukur kadang emang menurut saya kan kayak apa ya, udah kayak habit gitu kebiasaan Benar. ya kan. Benar. Karena ada mungkin orang yang ekonominya lemah dia bisa usaha dengan Iya. kayak ngamen atau apa Iya. itu masih oke lah ketimbang kayak maling kan. Iseng dia ya kan? Betul, orang-orang yang sumbu Ada. pendek. Dari rumah kagak niat maling nih, cuman di perjalanan ada kesempatan nih Iya. ya tindak kejahatan Benar. ambil sikat udah mungkin itu aja. Benar. Untuk Bung Heri gimana Bung? Menurut Bung tentang fenomena yang terjadi ini pakai mic ini aja. Untuk lu berdua aja. Fenomena yang terjadi ini teror pocong sedang melanda di mana-mana. Aku hanya menambahkan saja ya. Gimana Bung? Apa tuh? Ya mungkin salah satunya ekonomi. Cuman kadang yang ngerjain gitu juga menurut gua bukan ekonomi juga ya. Karena hasilnya juga buat iseng-iseng juga sih kayaknya. Apa pengalihan isu nih? Ya kalau itu gua nggak tahu. Kan tiap kemungkinan selalu ada. Cuma kayaknya lebih kebutuhannya bukan cuma ekonomi kalau menurut gua. Kayak ada kebutuhan yang di luar itu juga. Oh, jadi kayak misalkan Ya, Jadi apa bukan dia faktor buat ekonomi toh beli gitu ya. sesuatu yang nggak Ya, benar. Benar. Contohnya yang nggak benar Ya, apa, Bung ya, Heri? misalkan buat tokipan Benar. atau mungkin Jangan buat mabuk obat-obat makanya. terlarang tuh. Atau menurut Bung Randy ini pengalihan isu apa yang dialihkan dari isu yang sedang terjadi saat ini? Aduh baik. Enggak apa-apa. Ini kan sekedar asumsi sama Asumsi, benar. apa ya? Nggak jadi masalah. Akumulasi dari perkataan-perkataan netizen aja. Betul. Kan sekarang kan kondisi Indonesia itu kan ya inflasi, ekonomi melemah, ya kan. Jadi dibuatlah isu soal ya teror pocong ini. Jadi fokusnya masyarakat itu bukan soal ekonomi lagi gitu. Jadi ketakutan apa ya? Oh, karena Jadi teror lebih pocong ketakutan. tersebut. Jadi kali ke situnya enggak kali Bisa, situ. bisa. Aduh, susah banget ngomong. Bisa. Apa Kalau- buat memperlemah pemerintah gitu. Enggak kayak Ya, Iya. itu yang sekiranya Iya. dianggap pemerintah nggak nyanggup apalah gitu. Iya benar, pokoknya pengalihan isu lah ya Itulah intinya. pokoknya biar- Ngomong-ngomong pengalihan isu kemarin di Sumatera Barat ya, daerah Padang tuh ada listrik tuh mati tuh. Gue baru baca-baca lagi tuh ternyata itu
infonya ada transaksi garam atau minyak tuh gue lupa. Ya. Menurut kalian nih menanggapi isu itu gimana tuh? Itu kan sampai satu Sumatera tuh barat tuh kayak Padang Iya, iya. dan lain-lain tuh mati, kalian tahu kan ya? Menurut Bung di sini tuh itu gimana? Apakah itu pengalihan isu sebenarnya atau memang kejadian musibah itu mati? Karena pas polisi tunjukin apa sih namanya kabel-kabel yang itu tuh agak kayak rancu sih kalau menurut kita sebagai orang awam, kayak putusnya tuh bener-bener kayak bukan yang apa sih yang nggak disengaja gitu, kayak disengajain putus memang kabelnya kalau kata orang-orang nih ya, kata netizen kayak gitu. Menurut kalian gimana menanggapi hal itu? Gue sebenarnya sama kurang ngikutin, tapi menurut gue sih Coba. sekilas gue baca Hah? mau ini pengalian isu atau bukan, ini tetap kelalaian negara. Bener, karena satu kota tuh mati ya. Iya, ini kelalaian Lampu negara. Lampu itu salah satu faktor pendukung ekonomi daerah. Betul. Tanpa ada lampu, Iya. ekonomi lumpuh Karena atau gua kan- rugi lah. Gua ngeliat kemarin tuh kayak misalnya UMKM kayak peternak tuh pada mati bang. Iya akhirnya, Bang. benar, kayak ikan-ikan. Iya, ikan-ikan kan Macam. butuh listrik mereka kan. Iya, Hmm, itu bener. seharusnya terutama daerah ya, Iya. BUMD-nya ya, Bisa lebih itu harus aware bertanggung ya. jawab lah. Iya benar. Benar sih. Seenggaknya mau itu pengalian isu atau memang kerusakan alami ya, Iya. pemerintah nggak boleh semerta-merta berasumsi ini kerusakan kok. Ya tetap kalau memang kerusakan harus ada pertanggungjawaban. Iya, Karena di situ banyak yang dirugikan, terutama pedagang-pedagang kecil ya, benar-benar. yang harusnya warungnya buka, blendernya nyala Benar. buat nganin pop es. Ya kan? Iya, tapi Akhirnya dia nggak dagang kan. Terus Yang bahkan kan lucunya ada yang ngeblender ini di apa? ATM. Iya, stand ATM kan. Iya, ATM. Saking nggak ada listrik. nggak ada listriknya kan. Iya benar, itu parah sih. Iya. Menurut gua. Itu aja sih sebenarnya. Iya benar. Emang gua kurang ngikutin juga sih. Sama katanya. Iya. Ya, karena gua nggak ngikutin berarti Iya, karena- saran gua cuma satu berarti. Apa? Itu Ya, pakai berarti pemerintah Kedengeran. pemerintah harus usut tuntas lah. Oh iya benar. iya, Ya, biar tanggung ada. jawab, Iya, intinya kalau jawab. emangnya bener real Iya, mau secara alasannya itu kerusakan kecelakaan, ya harus ada keputusan bener kecelakaan. Tapi kalau emang ada yang aktor itu ya harus bertanggung jawab lah. Ada yang dihukum atau dia. Benar. Nah itu balik lagi yang lu bilang tadi, pemerintah nih bang. Pemerintah kan stigma di masyarakat lagi jelek banget nih bang belakangan ini, rupiah melemah, IHSG turun banget. Menurut lu nih, lu pada nih bertiga nih, untuk menanggapi hal-hal yang kayak gini, pemerintahan kan lagi jelek nih stigmanya di masyarakat. Untuk memperbaiki citra mereka nih harusnya apa sih yang mereka lakukan? Apa mungkin membuka lapangan pekerjaan yang 19 juta katanya akan ada sampai saat ini belum terrealisasi? Maaf Pak. Menurut kalian gimana menurut kalian? Kalau gue sih gini ya, yang gue pernah pegang jabatan walaupun kecil ya, Iya. ya Oh iya. walaupun kecil jabatan yang Ya, pernah ya. gue emban gitu, Hmm, ternyata jadi pemimpin emang susah. susah. Iya. pasti bertanggung Iya. jawab. Situasi dan kondisi yang mungkin yang tadinya kita anggap ini bisa nih gue jalanin, Iya. ternyata nggak bisa. Hmm. Gitu. Apalagi di pemerintahan skalanya besar gitu. Besar. Iya, mungkin sih menurut gue ya, secara pemimpin sebenarnya udah mikirin mau bagaimana caranya. Iya. Tapi menurut lu ada kemungkinan nggak mungkin dari atasannya udah dari presiden nih, Iya. Pak Presiden Pak Prabowo ada alasan untuk bukan alasan, ada instruksi untuk ini lu lakuin ini, tapi di bawahannya nggak dilakuin, itu memungkinkan nggak Bang? Ada kayak gitu bang? Kalau kayak gitu mah selalu ada lah. Selalu ada pasti ya, nggak dalam dunia pemerintahan aja ya. Iya, kayak bocah aja amat selalu laporan. Gimana Mat? Rapi Bang. Iya, benar. Padahal kan sama Padahal gua nggak tahu pas ya. gua tahu ternyata nggak rapi. Asal lapor yang penting bapak Iya. senang ya. Iya. Kalau kayak gitu mah selalu ada kalau menurut gua. Selalu ada ya. Ada, karena kan jangkauannya apalagi luas. Dengan beberapa jajaran yang beribu-ribu orang di bawah. Yang belum tentu nyampe ataupun nyampe tapi kelihatannya bagus atau gimana kita nggak tahu juga. Benar. Selalu kayak gitu pasti ada kalau menurut gua. Menurut Bung Anjas gimana Bung? Dengan keadaan pemerintah saat ini membawa citra baik kembali di mata masyarakat, harus apakah mereka? Ya kembali lagi, memang jadi pemimpin itu emang nggak Gampang ya. Yang jadi masalah kan kita nggak pernah tahu apakah memang pemimpinnya atau kepalanya
atau ada buntutnya yang nggak beres. Benar. Gitu. Kadang kan ada beberapa kebijakan pimpinan tertinggi ya, ada benernya, cuman penerapannya kurang. Nah, Ya nggak jadi kemungkinan juga ada kebijakan juga yang memang merugikan masyarakat, ya ada, udah pasti. Cuma Oh. kan balik lagi hal-hal kayak dolar naik ya, terus saham turun, itu nggak boleh dianggap kita ini nggak memerlukan itu, iya. maupun itu di desa Setuju atau sih, di gua kota setuju. ya, Setuju gua. terutama dolar ya, Iya. karena Kita beli bahan makanan ya. ambil bahan makanan terutama kayak kedelai ya, Ya, kedelai mau kita beli 500 perak di warung pun ya. kalau dolar naik kan dia berefek, Betul. kecap pasti Semua naik kan. bahan Iya, pokok naik. jadi ya. kita nggak boleh bilang dolar itu kita nggak butuh. Betul. Pertama, ya itu statement-statement seperti itu sebenarnya yang bikin citra pemerintah itu agak diragukan, bukan Nah, dibenci lah ya, betul. agak diragukan ya. Menurut gua sih kayak gitu. Coba Oke. ditanggapi dong Bung Randy. Oh, Bung Randy, ada Jangan tanggapan diam saja Anda. soal stigma pemerintah yang memang harus diperbaiki belakangan ini? Gak usah takut. Stigma Kita pemerintah. kan, iya, stigma pemerintah kan di belakangan ini kan di masyarakat kan kurang baik nih, Bung. Karena misalkan kayak misalkan dolar lemah lah, terus lapangan pekerjaan yang sulit. Menurut Bung Randy, perbaikannya ini gimana nih biar pemerintah itu lebih baik di mata masyarakat saat ini? Yang namanya perbaikan pasti pemerintah pasti punya solusi. Benar, Cuman harusnya. bagaimana realisasinya aja di lapangan. Ya kita kan namanya hidup bernegara, masyarakat banyak. Iya, demokrasi kan susah untuk menyatukan pikiran itu. Nah, Jadi yang dari pemerintah A nanti di bawahnya nih beda banyak pikiran, ada yang B, ada yang C, ada yang D. benar. Nah, itu tantangan pemerintah sebenarnya itu untuk menyatukan itu. Kita merasakan dampak Nah, baiknya satu lagi MBG, nih Bung. yang jadi keresahan mungkin apa ya? Ya statement dari pemerintah yang ke mungkin. bawah tuh kan beda. Betul. Nah, terus kita kan gampang digiring sama narasi, opini, Media. media-media. Nah, iya, kadang tuh kita harus ya mencari kebenarannya Selektif lah. Selektif buat, ya, buat harus memilih harus berita bijak di lah. situ. Bijak. Jangan hanya cuman apa ya, mengikuti narasi seorang, narasi netizen. Oh, negara begini. Jadi kita ikut tanpa mengetahui sebenarnya gitu. Benar. Ya cuma sih wajar aja sebagai rakyat kita menuntut pada pemerintah, ya wajar, dan pemerintah pun apa ya wajar juga aja pakai caranya dia sendiri buat menyelesaikan. Ya produk kota itu wajar. Benar. Kita balik lagi ke pocong nih. Jangan terlalu jauh-jauh, takut. Takut kita balik ke pocong lagi. Nah, ya, bukan sama-sama soalnya Ya, kita. iya. Kalau Jangan punya terlalu backing, kalau punya apa ini pinggir backing, ada jurang. pendidikan. Takut Jadi jatuh dijelaskan kan lagi pinggir kita jurang. cuma mewakilkan rakyat kecil yang berpendidikan terbatas dengan Nah. pandangan yang terbatas. Betul. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pocong ini kan lagi rame nih ya. Kalau lu ketemu si pocong ini nih, misalkan lu lagi jalan di malam hari terus lu ketemu nih, apa yang bakal lu lakuin sih? Mungkin dari Bung Anjas. Apa ketemu pocong ini? Pocong. Yang mumun. Kalau gue sih kalau dari ketemu pocong nih di jalan, gue boncengin mau gue ajak ngebut. Iya, boncengin gue ajak ngebut. Gua. Iya sih, Makan bener. yang angin malam. Oke, bagus. Kalau menurut Bung Reni gimana, Bung? Kalau ketemu pocong nih, kita cosplay pocong, ternyata di malam lu ketemu nih, apa yang lu lakuin? Pertama gua tangkep tuh gua taruh ke kosannya Bang Gomblo. Biar Bang Gomblo yang eksekusi. Dia kan punya serbuk-serbuk yang Iya. mematikan tuh ya. Nah. Sama gua sediain ember lah buat muntah-muntahnya dia. Kalau menurut Bang Eri, Bang? Gimana, Bang? Pocong asli apa pocong imitasi? Iya, imitasi. Ini pocong imitasi nih. Iyalah, ini kan soalnya lagi Sialan. meresahkan sekali nih. Resah ini orang. Gua ambilin kurung batang dan gua anterin ke kuburan nih. Gua yang repot dong. Covid. Oke, pocong. Kalau ngebahas pocong ini kan berarti harusnya menyambung sama keamanan setempat kan, misalkan di kampung kita ini Ya, udah mulai betul, disatronin kan ya. Apa sih yang mungkin lo mau sampein buat pemerintahan kita yang ada di setempat nih, misalkan RT atau RW kita? Mungkin ada gerakan ronda kah setiap malam minggu kayak apa? Menurut kalian apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat gitu untuk menghadapi teror pocong ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya mungkin kalau untuk dari
kebijakan pemerintah setempat. Pertama ya dibikin kayak pos kamling apa iya pos kamling benar. lagi dihidupin tuh. Nah, terus kalau sebenarnya dari tindak kejahatan semua ya, bukan hanya pocong. Terus kayak misalnya polisi itu di tempat-tempat yang rawan tuh harusnya dibikinin pos di situ. Benar. Jangan hanya sekedar ini masukannya ya mungkin ya. Iya. Jangan hanya sekedar Aduh. Aman, Ini ya. nggak apa-apa lah. Kan masuk ini masyarakat Iya. di Ayomi kan kita dilindungi. Bagus sih sebenarnya kayak keliling gitu. Iya. Cuman lebih bagusnya mungkin Mampir sebentar ngopi dah. iya, kayak di tempat-tempat yang rawan itu, kayak contoh kan di daerah kita di BKT ya Iya, kan. lumayan Itu tuh. dibikinin pos Benar. standby ya. Soalnya rawan kan di situ, sering beberapa kali ada tindak kejahatan begal. Benar. Bisa gua ngomong idem aja. Oh itu nggak ada komentar nih. Ya karena emang ya satunya mungkin ya itu ningkatin siskamling mungkin kayak dulu. Memang dulu pernah ada siskamling bang? Kan ada ansip dulu. Ada Ada ansip jaga. Mungkin sih. Ya, tapi nasib jaga terus BKO Iya, dari masyarakat. tapi juga masyarakat juga pun harus bantu. Iya, Iya, benar. semua Harus bantu. setiap program itu harus didukung masyarakat. Iya, harus ada koordinasinya. Benar. Masyarakat Menggunakan satu pihak. berperan penting lah Iya. buat Ada pos-pos keamanan lingkungan. Menurut Bung Anjas gimana Bung? Udah. Iya, ya sama ya. Pokoknya masyarakat juga dari aparat daerah ya. kalau perlu Dinas. ilegalkan senjata api. Gitu Makin udah. parah itu. Jangan. Semua Bahaya. bisa berpotensi jadi ini. Iya, kejahatan makin kejahatan. tinggi. Nanti gacer. Sebenarnya kepolisian kemarin bikin program kok, Apa tuh? apa sih, Satgas lah ya, termasuk TNI Polri, dan aparat juga minta dukungan dari masyarakat kan yang memang ingin ikut, kalau nggak salah boleh. Ingin Itu ikut bukan apa ya? bukan masih khusus begal itu ya. Iya, begal ya, sebenarnya sih kriminal Tahu juga boleh. sih ya, semua kriminal lah, pasti bukan begal doang. Begal Iya memang juga meresahkan sih. sih. Begal, Ya, maling. menurut gua kayak hukum tembak di tempat ya. Tapi gue Kan setuju tuh. Kalau Ya, kan? di tempat kayaknya gue setuju, cuman harus terukur ya. Kalau Ya. bisa memang nyawa kan nggak ada gantinya ya. Pasti langsung mematikan terukur pasti. Tapi banyak apa? Ya tapi Banyak- gua setuju sama polisi sama anggota DPR mana siapa? Abu Rohman ya? Hmm. Yang agak setuju gitu. Habibur Gua Rahman. ya, gua termasuk masyarakat gua setuju gua. Karena memang begal itu ada memang ekonomi dan penyakit juga. Iya. Penyakitnya dalam artian dia memang hobi kayaknya. Ya, belum tentu butuh banget Iya. ya, Karena begal, kalau nggak di- Pak. Bahkan Kalau ada nggak- kan pembacokan di jalan itu tanpa sebab kan, Iya. nggak ngambil motornya, nggak mengambil Iya, HP-nya. kayak gangster-gangster gitu Iya. ya. Karena kalau nggak ditindak tegas ya kayaknya aman-aman aja jadinya Gitu buat lagi. mereka Menurut gua itu. tembak di tempat itu termasuk ya, Efek jerak lah ya. iya, Iya. buat efek jerah ya. Yang penting Cuma terukur sekedar lah, kalau bisa penjara, memang kurang gitu. nggak Ya cuman mematikan ya, aman-aman nggak aja. masalah. Besok begitu lagi Iya. lah. Nah, ngomong-ngomong yang Ulang. begal ini kan kemarin kan baru apa sih namanya, Menteri HAM kita ya, Bapak Natalius Pigai baru bilang kalau misalkan memang begal ini nggak bisa ditembak mati karena mereka mempunyai HAM kan. Iya. Menurut Ya, kalian, memang. menurut kalian tuh gimana tuh? Berarti kontra dengan pendapat kita yang saat ini kan, yang harusnya ada tembak lah Iya, atau gua- apa biar dia gua jerah. bilang itu. Sedangkan terbentur dengan hukum HAM nih. Sekarang dengan pasal yang berat mereka masih ada, Iya, sih, apalagi jalan satu-satu. benar. Ya, minimal ya lumpuhin kakinya Betul, lumpuhin kaki. aja. Itu sih. Emang harus itu biar Iya. biar jerah ya. Memang ya tetap di samping itu kalau bisa jangan menghilangkan nyawanya, Betul. terukur lah. Ukur, ya. Ya emang kalau di bahasa hukum HAM, Iya. tapi kan di masyarakat butuh jaminan hukum kita. Iya, benar. Iya, ya kan. Apalagi posisi begal ini kan apa mengancam nyawa juga soalnya, Nah. sajam atau senjata api. Ah, berarti kalau yang Gua dibicara setuju sama kepolisian. Iya, Itu ketimbang salah sama satu yang itu. gue setuju, tembak di tempat, karena begal ini udah bukan senjata Iya. tajam lagi, bahkan Tapi- senjata api pun mereka punya. Ya, catatannya ditembak di tempat bukan langsung mematikan ya. Iya. Iya. Tembak ya, Ya, karena kalau nggak tembak kayak terukur gitu, lah. masa nunggu kita yang mati bahasanya kan? iya benar. Iya, ya harus Iya ada tindakan yang terukur. Itu ada program itu dari pemerintah tuh. Ini kayaknya dari kepolisian udah Kepolisian dan termasuk tentara- sama tentara pun TNI kalau nggak salah ikut juga bantu. dilibatkan ya. untuk TNI ikut dilibatkan. enggak untuk ditembak itu Iya, maksudnya Tembak itu- terukur mungkin ya. belum kan Tapi Iya, Kapolri kan udah ada himbauan maksudnya kayaknya ya, udah ada himbauan buat untuk ke arah sana. iya ya. buat arah ke sana.
lebih tegas. Tindakan untuk melumpuhkan doang kali ya. Ya mungkin. Iya pokoknya Bukan tembak langsung mati di tempat gitu. nggak ada bahasa Iya sih. tembak mati sih nggak ada, cuma Ya, soalnya kan- tembak tempat aja. Dia bawa senjata soalnya, Iya. kecuali Iya. tangan kosong atau apa tuh yang nggak berbahaya Iya, buat benar. korban. Masalah kan asal bacok, asal tembak. Mungkin kalau dia ngambil sekedar ngambil, ya kan, nggak korban nggak sampai luka Iya. atau meninggal. Kan selama ini begalnya Sadis bro. iya, Sadis, bahkan ada yang pakai senjata api. Iya. Asal Mereka tembak, asal rakitan bacok. kali ya. Iya. Iya, Itu gua kan ngerti. kita apresiasi dong sama kepolisian. Nah, Iya, terima dia kasih. Apresiasi dia lah, pengen, iya. pengen, Sebagai pengen pemuda. aman. Iya. Di wilayah setuju kita siap gua. Menjaga keamanan masyarakat. Kemarin tuh guru ada apa sih, ada guru honorer ya, katanya akan berakhir di 2026 ini, akan selesai gitu, maksudnya nggak akan ada lagi guru honorer. Jadi sempat gue baca tuh beritanya, jadi kayak mereka tuh sedih-sedihan yang memang nggak bisa ngajar lagi nanti di 2027. Menurut kalian tanggapannya gimana nih? Apakah kebijakan pemerintah untuk menaikkan atau mensejahterakan karyawan MBG yang sedang berjalan saat ini ketimbang guru honorer itu udah tepat atau belum? Guru honorer menurut gua ya masih banyak alternatif lah untuk memperdayakan mereka ya. Ya. Sebagai misalkan memang di tenaga pengajar sudah tidak bisa, kan masih ada tenaga yang lain ya, seperti TU Ya. atau OB Hmm. yang mungkin gajinya juga bisa disetarakan. Menurut gue sih bisa-bisa aja. Bisa aja sih, cuma Karena Hmm. gimana pun guru honorer berjasa penting ya untuk Pasti. pendidikan kita di Betul, Indonesia. Karena honorer itu berjalan cukup lama. Guru-guru ada yang sampai puluhan tahun bahkan ya mengajar ya. Benar. Ini udah pasti apa? 2026 katanya sih, kemarin baru- gue lihat baru beritanya. apa namanya? Udah ada yang Pembahasan. berjalan, bahkan Iya, udah ada yang baru sampai pembahasan nangis-nangisan atau- kemarin sama Iya kan, perpisahan ya. Ya maksudnya baru pembahasan atau udah jadi keputusan final gitu. Mungkin semoga nanti Pak Presiden bisa merevisi ya. Kayaknya surat Semoga. Mentan RB-nya kemarin udah keluar ya. Udah keluar ya? Iya. Iya, Iya. kayaknya udah keluar, makanya mereka pada kayak Ya, sedih gue gitu. tahu sih situasi dan kondisi saat ini ya. Hmm. Cuma emang kalau bisa tolong diperhatikan juga sih ya guru honorer. Ya, Iya. yang apa yang gue bilang, kalau memang di tenaga pendidikan sudah tidak ada lagi untuk tenaga kerja honorer, kan masih ada bidang yang lain ya, seperti TU, OB, atau ya security-nya Benar. kan ada. Bung Reni gimana, Bung? Terkait guru honorer ini yang mungkin akan tidak dipekerjakan lagi di 2027 nanti, ketimbang karyawan MBG yang akan bekerja terus. Itu Nggak jadi masalah sih itu sebenarnya. tidak karyawan MBG. dipekerjakan, apakah ada dari pemerintah ada alternatif lain gitu? Maksudnya itu apa ya? Keputusan sepihak karena nggak umur ada. atau apa Iya. gitu? Apa semua rata maupun guru honorer? Enggak apapun? sih, kalau menurut gua kayaknya pemerintah ingin mengerjakan guru-guru ini untuk yang PNS saja. Ya, misalkan memang dia guru yang sudah menjadi pegawai negeri sipil, itu dikerjakan di daerah tersebut Jadi untuk mengajar. apa sih namanya, ringkasan di surat edaran itu, pembersihan status honorer udah ditiadakan. Ya. Tuh. Apa pemerintah menyaring Iya. kualifikasi guru yang Itu berhak udah- itu buat udah mengajar berjalan. atau gimana? Itu udah berjalan. tahap kedua, bahkan pengangkatan itu udah tahap kedua. Jadi Berarti kan nanti bertahap. yang enggak ya apa ya bahasanya buat gak layak Udah, kok yang, bahkan yang kan kurang teman kita akhirnya udah ada. Iya. jadi eliminasi. Jadi kayaknya bagaimana anak didiknya mau bener nih Iya, gitu. kalau gurunya gitu. Jadi mungkin langkah pemerintah buat nyaring lagi, seleksi lagi, Gue setuju. ya bagus. Cuman ya harus ada ketentuan yang jelas. Bagus Karena sih emang menurut gua suatu negara bakal berjalan ya Kalau SDM-nya enggak. maju. maju. Poin satu tuh guru karena dia yang bakal ngedidik Iya, ujungnya SDM. putra putri bangsa, tunas-tunas bangsa yang bakalan terusin kan Benar. Balik. orang-orang apa anak-anak kecil nanti yang yang bakal dididik. Iya, Ya, benar. berarti kita harus punya guru yang benar-benar berkompeten dia di situ. Ya. Dan gue Iya. juga pernah baca saat Hiroshima dan Nagasaki Iya. dibom, Iya. Ya, Kaisar mengutamakan tenaga medis dan guru, Guru. untuk diselamatkan terlebih dahulu. Enggak Baru sisanya enggak ada yang keluarga. ditanya yang lain. Dia kalau nggak salah yang gue pernah baca Iya. yang dia tanya itu bagaimana guru-guru. Ada Iya. berapa dihitung? Ya bangunan nggak penting, bangunan bisa Karena dibangun. negara maju itu dari pendidikan nah, dan Tapi fisik sehat kalau itu dari guru kesehatan. ada, dia bisa ngebangun Ngebangun negara anak lagi. bangsa, bisa bikin bangunan yang bakal lebih dari
yang pernah dibikin gitu. Terima Jadi- kasih para guru. Halus ya Terima Bu Guri. kasih. Keren nih Terima guru-guru. kasih. Tapi bagaimana lu memandang kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolahan gara-gara ada HAM apa ya? HAM atau apa? Iya, Kalau iya, misalnya HAM. kayak Perlindungan Iya. anak, perlindungan anak. iya, ya. yang tadinya mungkin buat mendidik anak ternyata terbentur hukum akhirnya. Gamblingnya Hukum apa, kadang HAM-nya juga ya? ada hal yang tega Iya. dilakukan ke guru terhadap murid ya. Itu Tapi mungkin bisa agak tega juga emang. bisa dicontoh di Bandung. Kayaknya gua kalau nggak salah gua pernah nonton podcastnya Adem. KDM. Dia ada perjanjian sekarang Antara murid dan guru. antara orang tua murid dengan pihak sekolah kalau nggak salah ya. Jadi selama itu dilakukan untuk mendisiplinkan murid itu orang tua bisa nggak nuntut boleh ya. Harusnya sih ada kayak gitu sih. Iya. Selama Tapi ini baik kan. kalau nanti dilihat berlebihan, nah itu baru Mungkin Iya. bisa dibikin satgasnya untuk Iya. hal-hal Nah, kayak gitu ya. ya kan kasihan juga dikit-dikit dituntut cuman perkara buat mendisiplinkan kan bagus Iya. itu menurut gua. Ya menurut gua kayak misalkan kayak korupsi lah gitu ya. Karena yang Ya. menentukan begal-begal ini kan dari guru-guru juga kan. Ya, dari guru Iya, kalau misalnya karena dia mendidiknya bagus kan mendidik. nggak akan terjadi begal dan Ya, lain-lain. menurut gue harus ada satgasnya, jadi setiap laporan antara murid dan guru jangan dimakan mentah-mentah. Kalau bisa ada satgas yang menyelidiki, Direbus dulu, direbus iya, sama digoreng direbus dulu, biar matang. digoreng, diolah, kasih bumbu. Menurut gue itu Baru gurih. baru gurih. Ya sih memang harus lebih dilindungi sih guru. Kalau memang dia benar ya. Cuma kan Gurih enak banget tuh. Emang dipungkirin ada beberapa yang ya oknum yang menggunakan memang- emosi ya, bukan Iya. menggunakan Ya pendidikan. kalau kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kan ada guru yang benar-benar sifatnya buat mendidik. Betul. Iya. Contohnya bang? Ya kayak kasus di mana dulu yang ngerokok apa itu kan? Ya, Oh iya Yang- itu sampai dia Iya, banyak akhirnya kasus berantemnya. parahnya Banyak yang, ya. yang kita Iya, nggak kan? ngira bakal dilakuin di kelas ya. Iya, itu akan dilakukan ya. Cuman akhirnya Kayak kita guru lagi ngajar kakinya di atas meja. kita kan sedih kalau ngeliat-ngeliat kayak gitu tuh. Iya. Jadi gimana nanti calon penerus bangsa ini? Iya, bener. Anjay, iya. Iya. Kayak nggak ada martabat ya guru ya di harga di mata mereka tuh kasihan Iya. juga sih. Padahal tujuannya kan apalagi bagus. kayak gua termasuk mantan siswa Badar ya. Hmm. Kayaknya kalau lagi sekolah itu kita paling takut banget sama guru dibanding sama orang tua kadang. Betul. Kalau gue jadi guru lu, gue tampolin lu. Bener banget. Masalah ngelawan ini bang, masalah ngelawan dia. Udah Pak, gambarnya saya, yang penting orang tua saya nggak tahu. Aduh, gitu bro. Kalau Iya. bisa gue matiin lu. Gue sih ngerasain mam. Udah Pak, nggak apa-apa dah, gamparin kayak apa itu. orang tua. Iya, Biasa aja manggil orang tua. Kalau kita kayak gitu dulu kayak gitu. Iya, nyampe rela dibotakin udah Iya. ngobrol Karena tadi. kalau kita Badar di sekolahan, guru manggil orang, kita di rumah hancur. Iya benar. makin parah. Makin parah. Sendal di jidat. Iya lebih lemah menurut gue ya kan. Anak-anak kan lebih lemah. Iya yang gue Tapi bilang, kadang gambling juga masalah didikan VOC Lemah. itu kalau untuk kalau diterapin manja anaknya, udah gitu orang zaman tua sekarang, ngalem. Tapi kalau buat mendidik anak itu kan maksudnya nggak cuman dari faktor guru yang mendidikan, pasti orang tua ya tentunya Iya, kan iya, orang iya tua sih, lingkungan gitu. Ya Menurut kita gue, iya. kita sebagai misalnya Ya itu yang tadi gue sebagai orang bilang. tua ya harus lebih di Anak manja ditambah orang tua yang ngalem. iya kayak gitu Bang. Jadi Akhirnya begitu. kontra Iya. gitu. Kalau zaman gua dulu kan kayak lu dimasukin guru ngaji nih, ya kan. Orang tua lu datang, Ya, itu diserahin sama guru Iya, ngaji. benar. Iya, Lu didik Rasain anak lu gua, gitu. ya kan. Lu mau pukul kayak lu mau ngapain, udah urusan lu di sini, di rumah urusan gua. Nah kalau orang tua sekarang kan kadang Iya. mungkin membela anak yang salah. Iya. Ya, itu yang Iya, jadi salah itu. sebenarnya. Iya, Benar. Makanya Yang juga orang tua pun ya harus lebih bijaksana gitu kalau menilai kasus kayak gitu. Iya, Kalau benar. emang Iya. anaknya salah, ya kan. Bilang Orang salah buat, tetap. buat itu ya tetap. Bukan Iya. jangan melihat tindakan guru tersebut aja ya ke Iya. anaknya, tapi harus lebih alasan dalamin ya. juga. Kalau emang guru itu benar mendisiplinkan ya. Kecuali emang gurunya benar-benar salah. Ya, emang ada berlebihan beberapa nih. kan, Ya harus jadi bahasan lah biar ke depannya Iya, juga. kedepannya tuh pesantren-pesantren. Iya. Jujur anak gue tadi pengen gue pesantren, sekarang lihat itu jadi gue takut sih sebenarnya saat ini. Jadi pihak pesantren kan harus banyak lebih, orang tua yang akhirnya takut. jadi perhitungan yang Iya, kuat ya. ya lebih hati-hati atau apa dalam mencari apa ya dewan pengajar gitu. iya betul. Yang lebih Yang lebih kompeten. Ya, Nah, kalau iya. dosa neraka. Iya, jadi dengan cara itu dengan emosi kalau yang gue tahu emang kan adalah. Jadi itu kita harus nurut lah sama guru. Ya kan? Cuman itu kan pengertiannya itu kan sangat ya tapi Universal. kan nurut Banyak. dalam hal baik Iya, bukan kayak gitu sebenarnya sih kan. nah, maksud gue poin gue di sini tuh jadi dengan dasar tersebut kayak lu harus nurut sama gue. Jadi banyak oknum-oknum
paham nggak? Heeh. Sebenarnya kalau yang baik ya benar baik. Ya, jadi gua kasarin bahasa Randy ya, doktrin neraka dan surga itu kadang Iya. memang bisa menjadi pelemah hati juga ya, sama pikiran ya. Jadi kasus pelecehan itu kadang gue takut masuk neraka nih, harus nurut apa kata Ya kata guru. nih. Jadi akhirnya Sebenarnya sih ya kalau dibilang menghormati kan emang ya wajib kita semua Semua menghormati. menghormati Nah, orang cuman- yang lebih tua pun kita harus Iya. hormati. Cuman dari kata-kata itu tuh Iya. banyak oknum-oknum yang memakai kata itu. Iya, karena itu yang disebut doktrin konsekuensi surga neraka itu menurut gua. Ya udah gitu nggak ada laporan kan, ya mungkin takut Kalau namanya anak atau apa gitu. kadang ancaman kecil aja bikin mereka takut. Ancaman kecil, nggak perlu ancaman besar ya. Ancaman lu ntar bakal masuk neraka aja, mereka udah takut. Berarti peran orang tua juga ada juga ya. Ya, Harus lah. Tetap Memang orang dasarnya namanya sih orang tua, anak jauh di rantau mencari pendidikan, tetap nggak boleh dilepas 100%. Harus ada pantauan, harus sering diajak komunikasi, ditanya di lingkungannya itu seperti apa, karena kan ada korban-korban bully juga ya, selain Iya, pelecehan ya. banyak sampai ada meninggal Iya. gitu. Harus banyak-banyak berkabar juga sama anak. Oh, ngomongin bully lu tukang bully anjing. Ngomongin bully tukang bully. Gua mah bully kambing gua mah. Gua kebuli beli Jordan. mengenai ini nih di dekat rumah kita ini kan di daerah kawasan Rorotan ini kan ada pabrik yang memang terkenal sering di demo ya. Oh, Pabrik iya. sampah nih. Iya benar. Waduh. Dan Waduh. Tenang mat GoPro. yang bulan memang Apa? banyak teman-teman kita yang alhamdulillah dipekerjakan di situ juga ya kan. Berarti kita setuju lah dengan adanya itu. Tapi memang banyak yang warga merasa dirugikan lah dengan Iya, adanya pro pabrik kontra. itu. Jadi pro kontra nih ya, terhadap pabrik ini. Menurut kalian nih pabrik ini dibangun ini di antara pemukiman warga ini bagus gak sih? Keputusan pemerintah yang tepat gak sih di antara semua ini? Menurut kalian gimana coba? Yang paling dekat dulu lah, yang paling dekat dulu lah. Yang hampir setiap hari berhubungan. Mau yang paling dekat. Kita panggil aja pekerjanya. Ini bintang tamunya. Ya, bintang tamunya. Amat coker-coker namanya. Kalau gua sih sebenarnya masalah gua takut diserang juga nih sama komunitas setempat ini ntar. Jadi ada dampak buruk dan baiknya. Ada ya Untuk- semua sih sebenarnya Semuanya ada masalah pro kontra, program betul. itu emang ada dampak buruk Ya, dan baik bener, sih sebenarnya. Tinggal tergantung pemerintah mau nggak mendengarkan saran dan kritik dari masyarakat sekitar ya. benar. Ya, so bijaksana dia. Sama pabrik ini aja. Mungkin pabrik-pabrik lain juga kan punya limbahnya yang bahkan mungkin lebih bahaya kan, Menurut limbah gua kimia dan dengan lain-lain. dengan teknologi menurut gua lumayan canggih. Jerman ya Mat ya? Jerman ya. Menurut gua banyak hal baik yang bisa dimanfaatkan dari sampah-sampah kita yang udah nggak kekontrol ini. Bener. Ya. Program pemerintah itu pasti ada pro kontranya. Benar. Tinggal pemimpin aja mau mendengarkan kritik dan saran atau tidak. Benar. Coba gimana nih dengan anak perkuliahan gimana? Ya, yang kayak gitulah. Coba Bung Randy. Lembaga Dari kacamata lu, pemerintahan, lembaga pemerintahan Menurut lu gimana ini Ini melakukan sebagai Gen Z lah. Iya. perwakilan anu, dari Tentang pabrik. Ya baik benar sih, dari pasti setiap ada setiap kebijakan pasti ada pro kontra. Cuman itu sampahnya itu baunya itu kan. Iya. Yang agak kuat itu kita. Iya, itu Ya. harusnya ada pembenahan sih dari pihak Nah, itu. pabrik terkait ya. Heeh. Untuk bagaimana caranya biar Depannya. sampah Ya, itu pasti. bau. Ini kan Gua ya- masih baru. Gue yakin pasti Ya, ada berjalannya waktu. evaluasi lah. Tuh. Setiap harinya pasti ada evaluasi nanti gimana ke depannya. Ya, karena ini masih baru, kita lihatlah ke depannya. Iya. Di sisi baiknya ya bisa menyerap lapangan pekerjaan bagi warga UMKM sekitar. juga jadi Iya, naik kan. Makin diperbaiki lagi. Bagi ya perihal apa sih namanya Semoga ya pembawaan ini. sampahnya nggak rembes lagi baunya. Betul, sama rekrutmennya lebih terbuka mungkin ya. Lebih terbuka. Iya, enggak yang cuma Kayak ini tertutup orang orang-orang dalam dalam doang yang bisa masuk. Iya. Ada itu lowongan. Ada itu loh. Bagilah. Kalau ada bagilah. Ya, itu. Kalau Bung Heri gimana Bung? Mengenai pabrik yang satu ini Bung? ya kalau ditanya sebagai masyarakat pasti nggak setuju dong. Nah, Ya kalau kan? dari POV masyarakat nih Ya, ya. Kalau kalau- masyarakat. Kalau secara masyarakat gimana? Mat, Ya, pasti parah, nggak pasti nggak setuju Setuju, dong. Mat. Nggak Karena setuju. bau Nih, ini Hilang ya. untuk pekerjaan lagi loh. cuma kan ada cumanya nih. Cumanya apa? Ya gua nggak tahu sih pemerintah kenapa akhirnya menjatuhkan lokasi di situ, atau mungkin tempat lain nggak bisa atau gimana, nggak dapat atau gimana lah. Kalau ada lahan lagi Ya kali. akhirnya ditempatkan di sini.
Ya itu tadi emang serba salah Iya. di Dimanapun sebenarnya sama akan Iya. kayak ini juga sebenarnya. nggak ditanganin sampah apa membludak kan makin banyak, dibikinin tempat ternyata Lingkungan. bermasalah sama lingkungan, bau atau apa, emang serba salah sih jadi Serba salah, pemerintah juga ya. Yang ngenes emang Solusi dari lu harusnya gimana? Ya bukan solusi sih, ya lebih nyaranin kayak tadi lu bilang, ya mungkin kedepannya akan lebih bagus lagi cara penanganannya. Itu tadi gue bilang kita nggak tahu kesusahannya gimana dicari lahan, walaupun kalau kita masyarakat kan di sana ada sini ada gitu, ya cuma memang kita nggak tahu bingung kebutuhannya. sih Jakarta membangun tempat sampah itu di mana, memang udah pada pemukiman sih, mau lahan kosong yang jauh dari radius pemukiman. Bahkan nih di Rorotan ada pembangunan baru, ya kan? rusun. Oh, rusun itu. Iya, Nah, kalau rusun gua nggak setuju. Kenapa? Gua nggak setuju. Gua akuin gua nggak setuju. Karena Rusun yang udah jadi ini Nagrak dan Rorotan, dan mana rusun Melaka 2 itu masih banyak rusun yang kosong, tower-tower yang kosong. Bukan saya Pak. Enggak, gua benar nggak setuju. iya aman aja kan pendapat orang pendapat Iya. pribadi. menurut Gua nggak saya setuju. kalau kata Panji Pragiwaksono kan menurut saya Itu nggak setuju Alasan apa apa? alasannya? ya itu, itu gua bilang karena ini. sudah banyak rusun yang Nagrak dibuat dan Rorotan towernya masih banyak yang kosong. Itu akun YouTube tentang Mungkin buat prospek kedepannya bakal diisi lagi gitu. Apa 5 tahun ke depan? Rusun ini kan pemukiman ya. Pemukiman itu hal yang tidak bisa dipaksa untuk ya, setiap orang untuk bermukim di situ kan. betul. Ya, karena Masa masih orang banyak pilihan kontrakan kan. Kecuali rusun ini memang gratis. ya benar Mungkin iya penuh. Iya, Oh dia banyak. bayar ya? Bayar. Karena kan rusunawa sewa. Tapi kalau dari segi dampak lingkungan juga ngaruh juga ya. Ngaruh jelas Jadi karena kan penyerapan air, apalagi Iya. kita Rorotan termasuk daerah yang masih banyak sawah ya. iya Dan akhirnya kita nggak tega melihat sawah kita tergusur lagi oleh betul beton. aduh itu salah satu jalan favorit gue tuh jadi rusun Iya. Bahkan lewat situ kayak kita lewat di daerah kampung Bekasi ya, Benar. masih banyak sawah. Kampung Keramat kemarin juga tuh lagi rame yang kasus ya jam operasional pengurugan. oh Ada iya di jam-jam kerja. hmm. Jadi bikin macet. Sempet chaos juga ya? Sempet chaos. Memang kalau proyek ya nggak bisa dipungkiri udah pasti mengganggu Nyamanan ya kenyamanan. Cuma kan itu kan udah sempat aktivitas. beberapa mediasi Iya, maaf. dari pihak pembangun ya, kontraktor ya, sama masyarakat lah. Ya itu kan udah ada kesepakatan bahwa jam pengurugan itu jam berapa? malam biasanya malam Ya kan, malam jam 10-an. jam 10 ke atas Tapi banyak yang Ya truk lewat. iya yang di jam-jam bahkan sebelum jam 10 kan di lapangannya nggak seperti itu Iya, ternyata. Betul. Mungkin itu bisa Ya beberapa diperhatikan kali pun lagi. gue lihat kan pagi jam 6 jam 7 yang Iya. kelihatan pekerja itu banyak yang terganggu ya. Ya jujur saya risih itu ya karena ada kemacetan jam-jam sekolah, jam kerja, itu macet parah tuh di SMP 200. Iya, walaupun nggak bisa dipungkiri ada beberapa memang tenaga kerja yang terserap ya dari warga sekitar Tapi pun kalau- ada. Kalau dikasih 1 unit mau? Mau lah, mau. Jadi kita bicara tentang keresahan. Siapa tahu kita ngeritik begini jadi dirangkul ya. Iya. Apa? Boleh itu. Gue kira ditanya gak mau om. Dia Ya, gak mau. saya mah jabatan saya nggak usah tinggi-tinggi pak, pengelola aja. Saya jadi sapam, bos, saya jadi sapam. Mau juga ternyata. Tapi kalau rusun itu emang dikhususkan hanya warga Jakarta apa bisa Jakarta. orang Jakarta kalau Di- rusun KTP DKI. Tapi itu buat ekonomi menengah Menengah ke ke bawah bawah. apa sih? Tapi gue lihat banyak sekolah yang itu pada punya kendaraan roda Mobil. 4 ya. nah, Iya. itu ya nggak tahu lah ya Kalau itu urus pengelolanya. iya itu kan urusan pengelolanya Berarti udah Kalau nggak- secara aturan sih sebenarnya nggak Iya, boleh. nggak boleh. Nggak boleh ada Boleh. yang punya mobil. sama kayak penerima KJP Iya. kayak gitu kan harus ya ada standarnya lah, standar yang iya bener dapat. bener yang pas berarti ada oknum- Ada Ada. standar yang dapat. yang itu mungkin ya, yang Karena nakal. kalau yang menengah ke bawah emang nggak punya dana buat DP. nah itu yang gue bilang tadi ke administrasi lagi untuk dana uangnya ini Iya. yang Berarti menengah ada- bawah tuh jadi apa ada oknum Iya, nakal yang mungkin mungkin itu kan salah satu faktor kosong. apa Iya, faktor belikan, kosongnya. memperjualbelikan atau Ya, bisa jadi, mempernyawakan bisa atau gimana ya? jadi nggak tahu lah kita di dalamnya seperti apa Iya karena gue ngeliat di sebagian itu ada yang punya roda 4 maksud gitu. Mampu lah. Iya berarti kan orang mampu kok
ada yang Grab juga kali. Karena gue juga nggak tahu tujuannya apa itu, relokasi apa yang membuat orang nggak mampu gitu. Daging kurban kan boleh siapa aja, Dijual nggak boleh. nggak khusus kayak zakat, Iya brother. benar. Malah yang kurban harusnya dapat setengahnya katanya sih gitu. Iya, ada hak. Ada Buat hak. nyicipin. Tapi kalau yang korban kita yang ngeluarin duit namanya orang lain, Bro. Itu nggak apa-apa, bro, nggak apa-apa. Kan kita nggak tahu. Asal jangan Tahu-tahu lu korban, ngebaca. lu minta setengahnya. Oh iya lagi. benar juga ya, baru kepikiran gua. Sama si tukang jagalnya lu nggak dinamain lu nih gimana tuh? Ya nggak jadi Gimana? masalah. Yang penting udah Cuman niatnya. kita nggak ikhlas. Gimana? Gila, halal nanti. Halal dulu udah. Tolol sih lah, gua aja kagak korban. Ya. Tahu-tahu di sana korban pakai duit gua. Udah. Gimana itu? Tiba-tiba ngeluarin duit 100 M lebih. Sebut. Oh itu warnanya ke sono. Waduh, gua baru paham nih. Aduh. Kalau dana itu mungkin pemerintah. Ya enggak apa-apa dah, Pak. Walaupun saya Kalau nggak gue sih kuat. nggak jadi masalah itu dana, kalau dana itu dipakai. Tapi buat- emang itu dana itu kan emang dana bantuan kan bisa, pemerintah. emang pemerintah bisa gunakan itu. Iya, pakai dana apa sih? Iya, PBN Bantuan menurut gua pemerintah. bisa. Jadi itu Bantuan, bukan lebih hanya bantuan. kurban ya, emang hak apa sih kayak. Iya, bukan cuma bantuan kayak bencana. bansos buat apa Iya, gitu. dana-dana Buat itu. buat kurban menurut gue emang namanya. Iya sih. Iya Cuman sih, kan cuma Menurut gua kita sebagai orang yang gak korban kan Iya benar. gift-nya kan kita nggak merasakan. Tuh. Tapi kalau dari sisi agama Gift agamanya itu yang gua itu namanya nama siapa itu ya? ya anu Anu ya? Anu ya? ya kan kalau dari agama katanya jatuhnya kan sedekah. Iya Buat- kan, iya, sedekah kan. Ya gak jadi masalah, yang penting dipergunakan. Kalau itu kan dipergunakan dengan baik. mungkin kalau Walaupun- statementnya Oh, sedekah nggak. daging gua agak setuju sih kalau statement sedekah daging ya bukan korban. Ya soalnya kan momennya lagi Idul Lagi Adha. korban, iya sih. Mungkin kalau lagi momennya lagi pesta petasan mungkin bagi-bagi petasan ya. Mungkin Kan karena tenaga momennya. korban bro, jadi korban. Bukan nama beliau. Kita kan pengen giftnya ya. Iya. Gila ya. Dianterin Daging. dianterin kambing gembel di Karena sana. menurut gua sih membantu sih. Karena Nunggangin kambing gembel juga lumayan. karena kan banyak kadang-kadang masyarakat yang agak kebagian korban pada apa akhirnya minta ke sono ke sini, Iya, akhirnya nyapir. iya, Nyapir. nyapir. Parah. Iya, ada yang begitu. Karena ini ada pemerintah yang akhirnya walaupun enggak merata ke seluruh Indonesia ya, mungkin ada bagi-bagian Bahkan yang dikasih gitu. tadi baru sore gua dengar dari kampung sebelah. Kampung sebelah gua nggak nyebut ya kampungnya mana. Itu ada sekolah yang minta iuran buat korban. Oh. Itu gimana itu? Sama juga berarti kasusnya yang ini. Yang 100 M. Beda dong. Beda ya? Kalau itu mungut biaya. Kalau ini kan emang kas negara yang Ya lu dikeluarin. yang pada ngaji dah. Menurut lu gimana hukumnya? Ya kalau pemerintah ini kan mau emang korban sekolah aneh. Diminta ini sarang 20.000 nih. Ya, kalau itu Murid-murid buat gua- korban. Ini tujuannya korban ya, bukan sedekah daging ya. kalau itu emang gua Gimana menurut kurang lu? Apakah kurang itu afdol? terlalu itu dia. Tapi kalau di situ kan baru mintain setelah mau acara ini baru mintain. Iya. Kalau pemerintah kan emang ada pajak Punya kas yang negara. yang bahasanya pajak itu emang udah dari dulu udah dibikin peraturan, kita bayar pajak akhirnya jadi APBN kan. Iya. Kalau Buat dari sekolah sih itu. sebenarnya nggak masalah ya kalau diminta ini, cuman itu harus diinin tekanin sifatnya nggak Sedekah wajib, ya? nggak wajib. Jadi ya yang mau aja gitu. atau mungkin dia rapat dulu lah sama wali Nah, murid. iya bisa dibikin Atas kesepakatan. namanya siapa itu atas namanya kalau Nah, itu yang Nah, repot tuh. Atas sama sekolah biasanya kalau gitu. Nggak boleh tempat lah, korban memang boleh Iya, tempat. nggak Harus boleh orang. tempat. Benar. Ya itu Emang jatuhnya syukuran nanti gitu, syukuran sedekah. tempat Akhirnya ya. jatuhnya sedekah akhirnya. Korban Kalau Tapi harus kalau tahu iya maksud namanya, gua kalau Bang. tujuannya sedekah daging jadi masuk akal lah kalau sedekah daging ya. Iya. Jadi manusia siswa itu setiap ini 20.000 itu kan Berarti nyampe beli kan? sapi itu. Beli Sekolah sapi, tersebut beli beli sapi. Ya mungkin ada perwakilan namanya buat dicantolin kali mungkin. Tapi ini bukan Tapi sekolah jatuhnya negeri bukan ya? Iya, Bukan sekolah negeri swasta ini. Oh, sekolah swasta guys. Aman aja bukan Aman, sekolah aman, pemerintah. negeri. Ya kalau wali murid atau apa ngerasa tidak terbebani nggak jadi masalah sih ya. Tapi kalau terbebani jadi masalah menurut berarti nggak gua. ada paksaan. Iya, Iya, sifatnya nggak wajib. Yang mau aja. Berarti Ya kalau masalah wajib gak wajibnya pas mintain itu kan gua nggak ada. Jadi kagak tahu. bener. Kurban kita ngomongin kurban itu yang lebih afdol nih menurut lu nih kan. Kalau sapi kan 7 kan ya, kalau misalkan kambing kan bisa satu-satu, sapi juga bisa satu-satu sih sebenarnya. Gua
tahu Lebih- jawabannya. Lebih Abdul duit sendiri, Yes. bukan duit orang. Bener. Aku gak ikutan. Iya iya. Iya, kameramen kita. Ditembak orang. Buset, gue udah ngeri ini baru bahas begitu doang. Udah ada gangguan aja. Lebih Abdul sih harusnya sih. Duit sendiri. Zaman Nabi kan kambing ya, domba. Kambing, Ya. domba, Haju zaman dulu tuh. Sebutannya. Kalau Ya. domba itu buat berapa orang? Satu orang. Satu apa dua? Satu. Kalau kurban tuh boleh kan kambing. Domba, Biri-biri boleh. apa lagi? Boleh. Onta. Ayam boleh nggak ayam? Nggak boleh. Ayo. Pendalungan. Karena gue bukan ustad, gue nggak bisa jawab. Enggak, ya. kita ini intermezzo Ya, cuma aja. katanya sih ya. Agak ada sih selama ini. Iya. Iya. Janggal ya. Janggal kalau dia. Enggak, ini kan intermezzo orang awam Iya, kan. Orang awam. Cuma yang pernah gue baca-baca Ayam tuh apa namanya bentuk kita pengen Jatah pengen ayam. berkorban ya. Jadi bentuknya ayam atau apa terus dibagi tetangga nggak jadi masalah. Itu boleh menurut gua. Iya. Kan ada yang ngomong sih bukan menurut Ya, gua, ada yang ya ngomong nanti boleh. kalau emang nggak salah mungkin Iya, nanti mungkin yang bisa yang dikoreksi. yang punya ilmu bisa dijelasin Cuma janggal memang. Masa kurban ayam. Kita Ya, bawa karena gitu ke masjid ayam. ya nggak mesti di masjid, maksudnya dipotong di rumah kan bagi-bagi tetangga. Dipilokin ayam. Nih. AI. Pas mau takbiran nangis. Menurut kesepakatan mayoritas ulama, jumhur, Ya. berkurban menggunakan ayam tidak diperbolehkan. Waduh, tidak diperbolehkan. Dan kurban dianggap tidak sah. Bolehnya. Ayo orang Islam orang Islam. Nah, itu tergantung tuh AI-nya tuh. Kristen apa Islam? NU Muhammadiyah tuh. Ateis. NU Muhammadiyah itu ya. Hei, Kurban tuh nggak boleh. ya Yang unta. boleh itu al-anam, Anak apa tuh? hewan ternak. Oh, hewan ternak. Yaitu ya, unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Oh, berarti Jangan ada- ayam ternak Kaki juga empat, ya? berarti kaki 4. ya mungkin di zaman itu kategori hewan ternak itu ya yang tak berkaki empat. Oh. Kan zaman dulu ayam T-Rex. Nggak ada Yang ternak. berkaki empat. Ya spesifiknya kayak kerbau Iya, gitu apa. ya tadi gue bilang kan mungkin secara umum kami, tapi kan secara pribadi di rumah. Kalau Kayaknya emang kita dia belum sedekah- bisa sedekah berkorban, ya. nggak resep banget bro ayam. ya maksudnya di rumah pribadi. Allahu kan. Akbar. Oke. Kan secara pribadi di rumah. Dari rumah kita tenteng deh ya. Iya. Pakai tali. Iya. Mbak, ini Mbak bagi-bagian Mbak. Ayam. Bagian Yang masyarakat. berbentuk mungkin udah matang atau apa kan ke tetangga karena Itu sedekah daging lah udah. karena itu dia sedekah memang makanan belum bisa jatuhnya. belum mampu buat membeli. Benar. Nyari pahala dari mana Iya. aja lah. Simulasi Telur aja telur bisa jadi Iya. sedekah mah. Vaksin. Kontes korban itu ayam AI sih nggak boleh. Enggak boleh menurut saya, enggak boleh, guys. Cuma agamanya kagak tahu kan dia. Iya, Iya makanya. Sepakatan ulama ya. Iya, nggak boleh. Tapi kalau yang itu kayaknya begitu. Selama dia belum bisa untuk itu dia buat belajar berkorban di rumah sendiri. Motong diri di rumah bukan yang konyong-konyong bawa ayam ke Bawa masjid. masjid. Iya. Iya. Tapi konteksnya bukan kurban kan jadinya. Sedekah. Sedekah kan. Ya kan gue Kembali bilang lagi karena Idul Adha gitu. kita nggak tahu nih gue ya namanya kita bukan orang yang Paham. ustadz atau apa yang bisa menjelaskan itu ya mungkin nanti bisa diralat. Iya. Benar. Ya gitu kan korban kan mengorbankan apa yang kita sayang. Kan? Betul. Kita miliki. Makanya cewek lu kalau lu sayang lu kasih orang. Korban juga ya. Korban Bang itu. goblok. Jatuhnya. Tentang Ada yang bawa sapi itu tuh balon sapi balon. Cekin losbak. Apa ya bacanya ya? Bahasanya ada bacanya itu. Ini sapi kulban. Iya. Capi kulban. Sapi kulban. Capi kulban. Sapi kulban. Agama kan awal sejarahnya kan domba itu bisa ditafsirkan Ya perkembangan Bisa- zaman agama kan bisa mengikuti perkembangan jadi- zaman. sapi yang Fleksibel, 7 orang. fleksibel. Ya kan gue bilang mungkin dulu nggak ada yang korban ayam kan T-Rex. Tapi balik lagi Nggak tadi boleh. yang kalau mau lebih jelasnya ya tanya yang berwenang lah. Ustaz, tokoh agama. Nanti kita Mungkin datengin nanti. Kita ini kali datangin nanti. Tapi kalau misalkan korban tuh hewannya harus yang sehat gak sih? Atau Udah- yang udah tentu ya, ya hewan yang paling baik. Yang terbaik. Oh, yang terbaik kan harus terbaik kan? Iya, Yang terbaik dari Kita kan ternak nggak loh. ngerti nih yang terbaik yang gimana. Ya, Yang mungkin terbaik definisinya Iya tubuhnya kan? sehat kali, Nah, itu kan sehat kan. Misalkan nggak yang terbaik. cacat Iya juga dengan sih. umur Ya, kita- hewan yang paling baik. Mungkin bisa kelihatan dari mata lah yang kira-kira sehat. Kalau misalkan dia bersih doang tapi ternyata dia sakit dalamnya. Kan nggak tahu Mungkin juga. tipu kita gitu Iya, ceritanya. ketipu. Nah, kalau itu udah bukan urusan kita. Iya udah bukan urusan kita. Korban dengan hewan yang terbaik.
kita bisa kurban. urusan Amin, anjas, amin, urusan amin. anjas itu. Motor Mio bisa mat. Ya, kalau surprise-nya banyak, ada endorsan. Iya benar. Insya Allah kita korban. Amin. Tahun depan. Onta 5 ini onta. Tadi lu kata nggak Gini-gini. boleh mintain dana buat korban. Sekarang lu minta dana. Ya kalau endorsan kan bukan buat korban juga, buat kantong kita, Iya bro. sih. Jadi ada mitosnya kalau nginjek darah kebo itu harus dicuci, kalau nggak dicuci kutilan. Kutilan nah itu tuh gue Iya. Tapi kalau pernah kutilan. Padahal menurut gua biar nggak ngerecokin aki-aki, Iya benar. bocah. Iya. Zaman dulu sih kayak gitu sih. Ditakut-takutin Iya, ya. doang, Iya. Saya nggak tahu lagi. Ya, wabah itu anak. Kata-kata itu Jalan dia kayak paling tua di sini. Bu, ada aura-aura mistisnya juga ya? Bu ya? apa tuh? Wah, saya nggak tahu juga. Iya. itu. Saya nggak tahu deh. Nggak tahu lagi. Ketua itu ya ente ya. Mistis kenapa nih? Ya kayak di film-film. Sebenarnya bukan mistis, jadi beberapa budaya di daerah itu menggunakan kebo itu sebagai tradisi untuk kayak penguburan. Oh, jadi membawa Ya, iya. salah satunya kayak di Toraja ya. Ya. Model, adat ya. modelnya kayak Adat. itu. Jadi kebo itu Ayam apa tuh yang, dimuliakan lah. yang hitam tuh? Cemani. Cemani. Ya jadi akhirnya terbawa bau mistis. Sekarang kan orang berpikirnya budaya itu mistis kadang-kadang. Benar. Tapi sih yang pernah gue baca kata sih awalnya tuh akal-akalan katanya Akalan sih. barat. Ya akal-akalan dunia Antek, persilatan. Akal-akalan dunia persilatan. Oh. Karena zaman itu kan misalkan hal-hal yang susah dicari tuh pasti mahal. Akhirnya dicarilah nih. Kalau nggak ada ntar gua ada gitu. Kebo tuh. Ya, kayak ayam Mahar maksudnya. gitu, mahar. Oh, Iya. ayam cemani ini Iya. ayam cemani nih. Iya, cuman jadi hal-hal yang, Iya, yang akhirnya jadi itu aslinya gimana? yang jadi mistik itu Hitam semua dia. awalnya ya itu gara-gara yang bahasanya ya Sampai darahnya hitam ya? agak merah dimanipulasi lah malu. bahasanya akhirnya jadi konotasi jadi jelek Sakral, akhirnya jadi Sakral buat dia. buat mistik gitu. Padahal mah, Bisa diternak dia ya. padahal mah emang lapar aja gitu pengen makan ini ya. Iya. Ayam cemani. Kampung, Jadi udah lu. kampung. Enggak kayak lebih dibisnisin ngerti gak lu? Iya. Iya benar. Ya kayak Jadi, mahal. kayak Akhirnya- kontroversi minyak aja kan Iya. katanya minyak Jadi ada bawa ke minyak nih. ada jauh di banget bumi nih. yang nggak bakalan habis. Ya kan akhirnya katanya kan konspirasi gitu kan. Iya. Akhirnya Sumber daya dibuat terbatas ya. dibuat katanya dari fosil. Ya karena biar dipikir nyarinya susah akhirnya ngelonjakin harga kan. Nah. Ya sama juga katanya Berlian sih termasuk begitu. berlian ya. Iya Berlian kayak juga konser Konspirasi. iya. Konspirasinya kayak gitu kan. iya kayak gitulah kayak Peredarannya ayam itu. dibataskan agar harganya tetap naik tinggi. Ya, Tapi dari semua banyak hewan sih banyak barang yang kayak gitu. Katanya ayam itu juga begitu katanya. Ayam juga sama kayak gitu. Ya. bisnis Katanya sih gitu maksudnya. Ngomong-ngomong soal Ada. mistis, Bang. Lu percaya enggak sih soal mistis-mistis kayak gitu? Mistik. apa nih contohnya nih? Ya kayak Kan misalnya banyak mistis. ya Yang terjadi ngeliat saat ini. setan, setan terus nyabut ini tuh. Rumput. pusaka, Iya, Oh, itu bisa. tiang nyebut tiang. yang Ya. Titet. Karena di agama gua di Wajib mempercayai. iya di agama gua gitu nggak tahu kalau di agama lu dah enggak gua nggak tahu gitu konteksnya nih jadi bukan masalah berarti ada kalau menurut gua makhluk, karena bukan dia- mistis makhluk halus nih, bukan nih masalah ini gua pergoiban lah pergoiban Iya, iya. konspirasinya lah. Iya, orang karena yang bisa nyabut pusaka, yang bisa terbang, Nah, kayak gitu maksudnya. ya kan gua bilang tadi kalau di agama gua kan disuruh percaya hal gaib gitu kalau yang kayak gitu ya tuh nggak tahu di agama lu kan gitu tadi. Ya kalau misalnya Kalau yang bicara benda-benda. hal gaib itu ya emang Emang gue juga gaib kita percaya. ada, udah pasti. Percaya. Cuman kan apa ya? Output dari kepercayaan itu kan orang beda-beda. Kadang-kadang suka ini Iya, jadi suka menjurus yang nggak baik ya. contohnya Contohnya kayak air doa tuh. air doa tuh gua nggak tahu. Kalau Cuma- menurut gua sih kalau hal kayak Iya, gitu iya. ya emang ada orang yang benar-benar mungkin Iya, menguasai bisa. ilmu kayak gitu Benar. tapi ada juga yang buat konten atau nyari duit doang. Berarti Iya. ini ada oknum nih. Iya. Ada oknum. Berarti ada Manusia. benernya, ada Iya, oknumnya nih. karena emang kebiasaan orang kita kayaknya lumrah sama hal gitu akhirnya datang hal gitu akhirnya di apa ya, dimanfaatkan sama oknum-oknum yang sebenarnya nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Iya maksudnya pendidikan seorang tuh ngaruh karena kalau dia bodoh ya dia lebih gampang buat terkena Dibodoh-bodohi. hal-hal yang iya. Betul. Ada satu kata-kata yang begini nih, orang nggak mampu atau orang itu lebih gampang dikumpulin dan dibakar.
Jadi dengan hal apa-apa orang miskin tuh gampang dikumpulin buat dibakar. Karena kebodohannya. Iya, karena tingkat pendidikan atau apanya, karena bodohnya akhirnya dimanfaatin orang buat hal-hal yang jadi gampang buat dikumpulin. Menurut gue yang sekarang gue lihat ini emang mistis agak mengganggu dengan ini ya pola pikir manusia ya. Gue persen gue Pola kayak gitu. pikir. Tapi kembali lagi memang kalau untuk konsep goib kita harus mengimani goib ya. Iya, Karena kan kayak malaikat kan goib segala macam ya. Karena kan sejarahnya gitu kan Tapi ada kalau malaikat. untuk pengertian mistis kan luas nih ya, luas. Yang kita maksudkan mistisnya itu kayak yang sebut tadi air doa, keberkahan ini, keberkahan itu kan, yang dijanjikan, laris lah segala macam yang berbau sesat juga ya. Yang memang beberapa manusia banyak yang tidak menyaring hal-hal itu, bahkan menjalankan hal-hal yang merugikan ya sebenarnya buat dirinya dia ya. Bisa lo doain air kalau lo mau, gue coba dia lu sekarang. Bisa semua juga bisa doa kan. Ya kadang kayak kata Randy penglaris ya, Pengaruh. lu usaha butuh modal dan lu harus bayar dukun juga Iya. kan, jadi double. Padahal yang salah eksekusi dulu. Iya. Padahal kan usaha bisa dilariskan dengan cara marketing. Bagus. Lu dengan Itu bersosial gampang tinggi, parnoan. iya kan, lu bersosial tinggi aja lu Iya, usaha tapi- pasti iya, banyak. tapi kan emang Ya. enggak menutup itu juga karena Jadi emang ada kan hal-hal begitu. Konteks yang soalnya. seperti itu ya yang jadi kemunduran kita ya Ada selama hal ini gitu ya. yang Ya. mungkin Yang perlu apa, di jatuh ini ke- sih, kita jangan langsung mikir ke situ harusnya ya kan. Kita harus dicari penyebabnya dulu gitu. Kalau usaha kurang laku, ya mungkin apa karena lokasinya, Iya. apa karena strategi pemasarannya itu gimana, ya kan? Dulunya orangnya Terus segmentasinya pasar gimana? Apa dia buat khusus orang menengah, atas, Iya, karena bawah, orang target lebih- pemasaran. iya target pemasaran. lebih pengennya tuh instan, Randy. Makanya akhirnya buru-buru. Dia mau kerja sama setan kayak iblis kayak Nah itulah zaman tuh sekarang. masalahnya. Pokoknya instan. Iya, Padahal ya nggak bisa nggak instan, butuh semuanya proses butuh orang-orang kayak proses, gitu. Lagian kalau dia pakai penglaris kenapa harga yang lebih mahal ini sekalian? Iya. Kalau udah pasti laku, Nah, itu logika begitu. ya kan? Kalau mau dapat duit ya kerja, jangan gitu kan. Apa kayak Dukun kerja, dukun profesi. Kan kerjaan doang nggak dibayar masalahnya. berarti lebih mulia tukang cilong ya. iya. Terima kasih semuanya sudah menyimak podcast kami. Gua Fajar, Bung Heri, Bung Reni dan Bung Anjas pamit. Salam Tentatif Project. Hurrah. Kan biasa gitu kan. Wow, wow, wow.